Shalom Jemaat GPDS Palu, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, berikut saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah seluruh rangkaian ibadah, ikut menyanyi ketika pujian, dan membaca ayat ketika pengkhotbah menunjuk ayat, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap saat ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh ada saat ini, itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Teristimewa pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saja kita semua boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk dalam ibadah, saja kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Segala pujian, hormat hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami menaikkan puji-pujian kami pagi hari ini, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini. Dan kiranya biarlah Tuhan juga boleh bertata di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Jalannya ibadah ini juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung
saja kita semua bangkit berdiri. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi kita serukan, ku sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Allah yang hidup, kami sanjung Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang besar. Kami sanjung Engkau Tuhan, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Oh, kami memuji, menyembahmu, meninggikan namamu. Yesus Tuhan Allah yang hidup, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, Yesus Tuhan Allah yang mulia. Engkau sungguh baik dalam kehidupan Tuhan. Oh Yesus, segala kemuliaan, oh dalam kemuliaan hanya bagimu, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Oh Yesus, sebab Engkau Imam besar agung, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang menyembahmu. Oh Yesus, Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa.
kita saudara, sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih. Siara layana layang masyarakat yang mulia. Siara layana layang kasyara namamu. Siara sande. Kita mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita cakap menghadapi segalanya. Yesus. Siara masih. Siara yamahe. Siara masyakaramu. Siara raya masyara ranggaku. Siara raya masyikara masih. Yesus Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan. Engkau mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus Tuhan. Hadirat kita memenuhi, hadirat Tuhan memenuhi kita semua saudara. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih Tuhan selalu baru. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditatap suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu kuasa-Mu nyata sempurna. Kami punya Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, ditatap suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami punya Engkau Raja mulia. Mari saudara sama-sama kita serukan, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditatap suci-Mu kami menyembah. Oh, nama-Mu disanjung,
saja menaikkan pujian ini, Kau Allah yang kudus. Allah yang Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya, sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Bebaskan roh kami, agar kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seberapa banyak yang datang dengan sukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Saya persilakan duduk. Kita menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Pujian ini mari sama-sama kita naikkan dengan penuh sukacita saja. Kita semua bangkit berdiri. Boleh lihat apa yang ada di kiri kanan saudara, boleh diangkat, kita sama-sama katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku
turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Kalau kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Allah bangkit untuk kita semua, amin. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Apa saudara? Ada siap di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Apa saudara? Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita serukan, Allah bangkit, Allah bangkit. Mana saudara? Bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang saudara. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Buat dalam keadaan sakit, susah, senang, Allah terus bersama dengan kita. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan
Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita serukan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama berdoa. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Haleluya, lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sebelum kita duduk saudara, katakan dalam diri kita, saya lebih dari pemenang. Sama-sama, saya lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk saudara. Menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu kita naikkan pujian yang mengatakan mulia sembah Raja mulia. Sama-sama kita serukan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah
saja kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa mulia. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja mulia. Puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Kita berikan Haleluya. Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Glory bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang terus membawa kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke sorga, dan kasih setia-Mu yang begitu nyata. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, Engkau selalu bersama kami, dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau terus menyatakan kehendak-Mu kepada hamba-Mu, kepada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, dan berikan kami hati seorang murid yang senantiasa taat mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi kami semua. Tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang berusaha mengalihkan konsentrasi kami, perhatian kami. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini Tuhan dibentengi dengan tembok api-Mu secara rapat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh beribadah pada hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sebentar jika ada yang baru pertama kali hadir, baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Ada?
Kalau tidak ada, kita akan segera masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1. Kita akan baca peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Rasul pasal 1, mulai ayat yang keempat dan beberapa ayat berikutnya. Jikalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat yang keempat. Kita baca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita mau belajar firman Tuhan dari peristiwa tersebut dengan satu topik, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah pengalaman iman orang percaya. Kalau kata pengalaman berarti bukan cuma suatu doktrin, ajaran, suatu statement, bukan juga hanya sekedar satu pernyataan, tetapi dialami oleh setiap orang percaya makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, mungkin saya harus tambahkan di sini. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah pengalaman iman orang percaya. Artinya makna daripada kenaikan itu harus menjadi pengalaman iman orang percaya. Oleh sebab itu, sangat perlu sekali untuk dapat memahami akan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Supaya kita tahu bahwa apa itu makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, nah saudara, apa yang kita ketahui bahwa ini bukan hanya suatu peringatan bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan menjadi kalender nasional untuk dijadikan sebagai tanggal merah atau tanggal peringatan tersebut. Akan tetapi itu bukan hanya sekedar ada peristiwa yang telah terjadi. Tetapi apa maknanya? Sebab kalau hanya peringatan-peringatan tanpa dapat memahami maknanya, maka itu tidak akan ada apa-apanya bagi kita selain daripada suatu peristiwa telah terjadi untuk diingat, tapi apa maknanya? Nah, baik.
Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, tadi ia melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Itu sudah sangat mendekati dia terangkat naik ke sorga. Karena begitu kita baca, setelah ia mengatakan semuanya itu dan ia terangkat ke sorga. Mari kita mendalami bahwa jauh sebelum Yesus naik ke sorga, ia sudah menyampaikan maknanya kepada mereka, apa maksud tujuannya, dan apa manfaatnya bagi orang-orang percaya atau para murid kalau ia naik ke sorga. Mari kita buka di dalam Yohanes 14. Ya. Kita baca Yohanes 14. Mulai ayat 1 dan beberapa ayat berikutnya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan beberapa ayat berikutnya kita akan baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ganti. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, baik, sampai di situ saja dulu. Kita baca. Jadi, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan berpisah dengan murid-murid secara fisik. Ini tidak gampang, saudara. Setiap orang tidak akan begitu mudah untuk berpisah secara fisik, untuk suatu keakraban, suatu pertemanan, apalagi antara guru dan murid yang sudah sekian lama, 3,5 tahun, bersama-sama di dalam pelayanan bersama Kristus. Pengalaman-pengalaman diri kita dalam hal perpisahan itu semua relatif masing-masing. Ada yang harus berpisah dengan anak karena dia harus lanjut kuliah. Ada yang harus berpisah dengan orang tua oleh karena dia menikah dan dia harus keluar, dan lain sebagainya. Apa saja. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam terjemahan yang sekarang, di sini ditulis janganlah gelisah hatimu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan janganlah kamu terharu atau susah hatimu. Kenapa? Karena akan terjadi perpisahan. Pertama-tama apa yang kita bisa maknai di situ dari perkataan Kristus adalah wujud daripada kepastian keselamatan. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bahwa rancangan keselamatan itulah rancangan yang luar biasa. Tetapi bagaimana mewujudkannya? Bagaimana memberikan satu kepastian? Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi ini bukan hanya sekedar barang siapa yang percaya dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal atau mendapat tempat dalam kerajaan sorga, tetapi pelaksanaan untuk mewujudkan apa yang ada dalam rancangan keselamatan itu digenapi dengan selain daripada peristiwa di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan, habis cerita sampai di situ. Tidak. Tapi dibuktikan secara real
dalam sebuah peristiwa dengan maksud dan tujuan kepastian adanya tempat di dalam rumah Bapa yang kekal. Oke? Nah ini. Apakah ini sudah jadi pengalaman iman bagi kita? Ya. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia sebagai orang percaya, belum sampai ke sorga, sekalipun beberapa orang ada yang mimpi ke sorga dan lain sebagainya, kita tidak urus itu. Tetapi yang jelas, apa yang dijanjikan tentang keselamatan hidup yang kekal, dibuktikan dengan sebuah peristiwa dalam maksud dan tujuan Yesus naik ke sorga. Sehingga ini bukan hanya sekedar cerita, ini bukan hanya sekedar doktrin yang tidak bisa atau dipertanggungjawabkan, tapi sudah ada satu kepastian dalam bentuk peristiwa. Karena itu maksud tujuannya. Sangat jelas yang kita baca tadi. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun alasan untuk kita ragu atas iman percaya kita tentang anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, baik melalui pengorbanan di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan, dan sekarang naik ke sorga. Oke? Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah selanjutnya bagi murid-murid adalah bagaimana hidup sebagai orang percaya atau sebagai seorang murid tanpa ada Yesus secara fisik yang hadir. Paulus pernah berkata juga seperti ini. Aku mau supaya kamu tetap berdiri teguh dalam pergumulan iman, untuk perjuangan iman, baik pada waktu aku hadir, baik pada waktu aku tidak hadir. Jadi dalam arti kata, tidak boleh ada distorsi yang dialami oleh iman kita pada saat Yesus ada hadir secara fisik, terlebih pada tidak hadir. Karena ini sudah terjadi dengan murid-murid. Kita tahu pada saat Yesus ditangkap, semua murid lari tinggalkan Yesus. Pada saat Yesus bangkit, satu murid pun, satu rasul-rasul pun tidak ada yang percaya kalau dia sudah bangkit. Mari kita renungkan. Betapa rapuhnya iman kepercayaan itu untuk satu keyakinan tentang apa yang Yesus sudah katakan. Apalagi kalau berpisah. Apalagi kalau tidak hadir. Tidak usah jauh-jauh kita ingat masa sekolah atau mereka yang remaja yang masih sekolah. Apa yang terjadi di dalam kelas kalau guru lagi belum hadir dalam ruangan? Halo? Apa? Semua mengalami, yang tua-tua pun juga pernah mengalami waktu dia masih sekolah. Apa yang terjadi pada saat di dalam kelas, pada saat guru lagi tidak hadir di dalam kelas? Oh rame ya. Begitu guru masuk, baru dia punya langkah atau dia punya batuk sebelum masuk ruangan, langsung sunyi senyap. Itu bedanya. Kehadiran otoritas dengan ketidakhadiran otoritas secara fisik. Apa yang terjadi di rumah kalau orang tua tidak ada? Masing-masing bikin DP kelakuan. Begitu orang tua hadir, kelakuan langsung jadi anak baik-baik. Nah itulah
Itulah kekuatan kehadiran otoritas secara fisik. Tetapi kapan orang bisa dewasa kalau kekuatan otoritas itu hanya kita hargai, kita hormati pada saat hadir secara fisik. Kita tidak akan bisa mandiri. Kita tidak akan bisa menjadi dewasa. Kita tidak akan bisa tahu apa-apa. Itu namanya ketergantungan yang begitu rupa ataupun juga tidak menganggapnya. Nah, ini terjadi pada murid. Kerapuan-kerapuan keberadaan mereka, itu Yesus sangat tahu. Dan sudah alami ditinggalkan. Sudah alami juga tidak percaya. Sehingga dia harus hadir secara langsung. Dan menahan Thomas yang tidak percaya itu untuk menusukkan jarinya ke bekas luka itu. Barulah Thomas percaya. Nah, ini memang tidak terlalu berbeda dengan keberadaan kita. Kita disuruh percaya, kita diajar percaya, kita disuruh percaya tanpa kita lihat. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Tapi sejauh mana kita memahami itu? Nah, itu sebabnya di kalimat-kalimat percakapan berikutnya, Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Karena Tuhan tahu sepeninggalnya nanti apa yang akan terjadi dengan para murid ini apabila mereka tidak ditolong. Nah, baik kita melihat. Jadi ini tuntas ya. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, maka kita akan di dalam Yohanes 15 tadi, kita akan menemukan bukan hanya itu saja. Yesus berkata, sejahteraku aku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia ini berikan. Itu setelah kita baca melewati ayat yang ke-10. Apa sebabnya? Sebab dikatakan di sini bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Aku datang supaya domba itu beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan itu sebabnya firman Allah mengingatkan. Agar supaya rancangan yang berikutnya hidup damai sejahtera dan masa depan yang pasti juga menjadi pengalaman iman bagi orang percaya. Ini adalah bagian daripada kalau ini kebutuhan jiwani. Cukup lama kita belajar dan dibahas begitu rupa tentang bagaimana kekuatan unsur jiwani di dalam kehidupan manusia lahiriah. Nah, itu sebabnya baik tubuh jiwa roh dibereskan oleh Tuhan. Kita lihat lebih lanjut apa yang kita pahami dalam makna ini. Bagaimana kalau yang berikut kita baca ya. Tadi ayat yang ketiga. Sekarang kita lihat apalagi menjadi maksud tujuan Yesus naik ke sorga. Ayat 16. Ayat 16 dari Yohanes 14. Sudah? 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Penolong.
datangnya penolong. Nanti kita makin memahami kenapa makna kebangkitan Kristus menjadi pengalaman iman orang percaya. Kenapa Tuhan harus melakukan ini? Tuhan tahu persis keberadaan murid-murid dan bagaimana seorang manusia lahiriah yang beriman dan iman seorang ada pada manusia lahiriah menjalani hidupnya tetap akan dimotori oleh unsur jiwani ini yang tidak akan pernah dapat kemampuan taat kepada kehendak roh, karena itu adalah kehendak daging sehingga perlu ditolong. Makanya di dalam Roma pasal 8 di situ sangat jelas bahwa keinginan daging berseteru dengan kehendak Allah. Keinginan daging tidak akan pernah takluk kepada kehendak Allah. Kita tidak akan pernah dapat mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apalagi perintah dalam kehidupan manusia lahiriah. Kenapa? Karena ia tidak punya kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemampuan unsur jiwani yang ada dalam kehidupan manusia lahiriah hanya mampu melakukan segala sesuatu yang terkurung dalam hukum logika. Itu. Kenapa dia marah? Ya jelas, dia marah. Saya kenapa kamu? Masa dia maki-maki saya? Jadi wajarlah kalau saya juga marah. Ah itu logika kan? Logis, lumrah. Di luar daripada itu, di luar hukum logika atau di luar semua peristiwa apapun bentuknya yang berada di luar hukum logika tidak akan mampu dilakukan oleh manusia lahiriah. Kenapa? Karena manusia lahiriah sistemnya sistem alamiah otomatis terjadi, otomatis berfungsi. Oleh karena itu di luar daripada apa yang sudah disetting secara atau disetting atau diprogram secara otomatis berfungsi, tidak mungkin dapat melakukan yang di luar daripada sistem. Orang IT pasti mengerti istilah-istilah ini. Nah, inilah masalahnya. Oke, kita sekarang lihat ya. Sekarang kita melihat apa bedanya, apa masalahnya sekarang ya. Kita baca dulu ayat yang ke-17. Ayat 17. 2-3, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa kan? Ini sama dengan sesuatu yang sudah off to date, sekarang di-update. Luar biasa. Jadi penolong itu menolong kita manusia lahiriah yang ada iman ini supaya dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dengan jalan menyertai kita. Ayat yang pertama tadi, ayat yang lebih dahulu kita baca adalah menyertai kamu selama-lamanya. Dengan cara apa? Dia akan diam di dalam kamu, menyatu dengan kamu. Mana lebih luar biasa? Kehadiran Yesus secara fisik atau kehadiran roh penolong ini yang diam di dalam diri orang percaya? Mana? Mari menyatu, diam di dalam kamu.
Berarti di dalam diri setiap orang percaya yang diberi penolong ini, ya, penolong dikatakan diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu. Diam, ada di dalam kamu. Apa itu penolong? Roh Kudus. Bukan lagi Yesus secara fisik. Mari kita renungkan. Ya, jadi bisa saudara bayangkan. Kita ibadah di Doda. Di kota Palu itu ada banyak sekali gereja di mana setiap gereja ada berdoa. Dan setiap ibadah, setiap 2-3 orang berhimpun, diyakini Yesus ada. 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan Yesus, dia ada di situ. Saudara percaya Tuhan Roh Kudus ada di sini? Di sana juga percaya. Jadi ada berapa Yesus? Ada berapa Roh Kudus? Kenapa? Karena dia adalah omnipresent. Dia adalah hadir di mana-mana. Kalau setan tidak hadir di mana-mana. Jadi tidak usah takut. Oh, ada baspok. Nah, setan bukan maha hadir. Nah, ini dia. Tuhan maha hadir. Ada di mana-mana. Dan kalau dikatakan dia tinggal diam di dalam kamu, apakah tidak orang-orang percaya ini orang-orang yang hebat luar biasa? Apakah saudara tidak menemukan diri saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa? Kenapa? Ada Roh Allah, Roh Kudus di dalam kamu dan dia tinggal diam menyatu. Berarti kehadiran Allah yang di satu pihak kita mengakui Allah itu roh adanya, dapat kita alami secara fisik dalam diri kita sebagai seorang manusia lahiriah karena dia ada di dalam. Nah, mari kita dalami. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak usah ke sorga? Tetap saja di sini. Berarti dia ada di mana? Mungkin ada di sana ya. Berarti semua akan pergi bersiara di Holy Land. Yesus ada di sana seumur 2000 tahun lamanya. Tidak tahu DP model apa, rambut so digunting atau masih Oke? Yesus juga menjelaskan bagaimana kalau saya tidak pergi. Nah, baca Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Sudah dapat? Ya, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Oh, luar biasa. Ternyata Yesus ke sorga itu gunanya bagi kita. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ini hari-hari istimewa. Ini hari-hari istimewa buat kita. Karena dikatakan jika aku pergi itu berguna bagimu. Tetapi apakah kita menikmatinya sebagai satu pengalaman iman? Nah, ini masalah. Nah, oleh karena itulah kita perlu mendalami lebih lagi. Ya, baik dalam Yohanes 14 maupun dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ya. Kita beranjak ke Yohanes 16.
Iya. Ayat yang ke-7 tadi sudah, sekarang ayat yang ke-8. Nanti kita akan melihat dia bagaimana Roh Kudus bekerja. Ayat 8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke, nah sebentar ya. Ayat 13. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, sekarang kita melihat makna pengalaman iman dari makna ini. Kita lihat ya, kita pelajari lebih dalam. Penolong diberikan kepada kita untuk apa? Dan penolong itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau penolong itu, yaitu roh penolong, yaitu Roh Kudus, ada di dalam diri kita, adalah hal yang sangat disayangkan kalau Roh Kudus tidak kita beri ruang, kita tidak beri tempat untuk ia menolong kita, padahal ada di dalam kita, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Olehnya, penolong itu ada di dalam kita, dimulai juga dari pengalaman iman. Pengalaman iman yang pertama, penolong itu yaitu dimulai dengan apa yang namanya baptisan Roh Kudus. Ini yang kita temukan dan tercatat di dalam Alkitab. Tinggal di dalam kamu, ada di dalam kamu melalui pengalaman iman baptisan Roh Kudus. Itu dulu. Makanya pengalaman iman itu dapat dialami secara real, secara manusia lahiriah melalui baptisan Roh Kudus. Jadi adalah sangat disayangkan kalau setiap orang yang sudah menjadi percaya tidak, ataupun baru saja lahir baru, tidak dituntun lebih lanjut kepada tahap-tahap yang akan dia harus lalui untuk alami sebagai pengalaman iman. Ya pokoknya jadi orang percaya. Saya sudah bimbing sekian orang terima Yesus. Memangnya apa yang akan dia jalani? Apakah dia langsung mati masuk surga? Dia tidak mati, dia masih hidup. Masih akan mengalami macam-macam. Dan kita memenangkan jiwa dengan ber-PI, dengan menjadikan doa terima Yesus jadi mantra. Itu bukan kejar omset kayak orang dagang. Kejar omset, lebih banyak omset. Oh sebanyak omset, sebanyak jiwa yang menang. Bukan. Kita tanggung jawab. Kita memberitakan Injil.
Tidak bisa hanya sekedar sampai di situ. Itu sebabnya setiap mereka yang dimenangkan harus dituntun, silakan mereka cari pertumbuhan rohani di gerejanya atau dimanapun gereja yang memang dia rasa dia bisa bertumbuh. Tidak bisa. Memenangkan jiwa itu bukan omset, saudara. Mempertinggi omset, menambah omset. Bukan, itu dagang. Nah, oke, mari kita lihat. Ya, jadi ketika kita sudah lahir baru, kita akan menjalani hidup baru kita. Dan di dalam menjalani hidup baru inilah yang menjadi masalah seringkali. Dan oleh karena akan menjalani hidup baru inilah, Tuhan tahu persis kamu tidak akan pernah mampu. Karena manusia lahiriah akan menjalaninya tetap dengan unsur jiwani yang sudah terprogram, tersetting secara alamiah, dan akan berfungsi secara alamiah. Sedangkan seorang yang sudah lahir baru, format cara hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan. Sama dengan itu sudah diupdate, yaitu apa? Menjalani hidup baru dengan iman. Dan manusia jasmania tidak akan pernah dapat melakukan apa itu hidup oleh iman. Karena semua perintah Tuhan tidak masuk akal. Nah ini. Untuk itulah kenapa diberi penolong. Supaya ini bukan lagi menjadi masalah. Karena ada penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam orang itu. Dan dia mengalaminya bagaimana Roh Kudus masuk dalam dirinya. Bukan dirasuk, tapi dibaptis oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya sehingga Yesus berpesan kepada murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air. Tapi dalam waktu yang tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Mari. Betapa pentingnya. Dan sekaligus Yesus menjelaskan bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kita sudah baca tadi, saya tidak bacakan lagi dalam ayat 8, Kisah Rasul 1. Kamu akan mendapat dunamis, mendapatkan kuasa, diterjemahkan sebagai kuasa dalam bahasa Indonesia. Untuk menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan mendapat kuasa. Kuasa apa sih? Di kalangan kita selalu sayang mempersempit pemahaman tentang Pak dunamis ini hanya dengan dapat menyembuhkan orang kalau didoakan. Bisa usir setan dan lain sebagainya. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan berminggu-minggu tentang apa saja yang kita alami dalam menjalani hidup baru. Ternyata kekuatan yang paling dahsyat dalam diri kita menghadapi pergumulan bukan peristiwa daripada masalah tersebut, tapi masalah terbesar diri sendiri. Karena segala peristiwa bentuk apapun realita hidup bukan masalah peristiwanya atau kejadiannya atau masalahnya, tetapi bagaimana pribadi yang bersangkutan meresponi masalah. Dan ternyata kuasa ini yang diberikan bagi, mungkin karena hanya dihubungkan dengan saksi, menjadi saksi. Saya menjadi saksi apa? Menjadi saksi dari kehidupan yang penuh kuasa itu. Ini. Kuasa apa? Menaklukkan daging di dalam diri masing-masing pribadi.
Tidak usah dulu jadi saksi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan itu urusannya Tuhan, menurut karunia kesembuhannya itu urusannya Tuhan. Tapi kuasa yang diberikan oleh baptisan Roh Kudus ini yang ditandai diawali dengan bahasa roh adalah hal yang sangat bersifat pribadi untuk pembentukan diri dan pembentukan karakter. Makanya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, orang yang berbahasa roh itu bukan berkata-kata kepada manusia, tapi ia mengatakan rahasia kepada Allah, yaitu rahasia dari dirinya pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan untuk itu. Jadi berarti diberikan sebagai penolong untuk menolong diri sendiri, mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu jadi kesaksian hidup. Berubah dia ya. Luar biasa ya. Atau kita cuma mau dikagumi. Kemain itu pendeta ya. Dia cuma pegang begini, orang sorobo. Dia cuma angkat tangan begini, orang sorobo. Saudara pernah membaca seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa? Dia jalan di bandara. Semua orang roboh di bandara. Apakah itu yang kita cari? Apakah hal-hal sensasi seperti itu kita cari? Kalau Tuhan mau lakukan itu puji Tuhan, berarti kemuliaan Tuhan. Tapi karena kalau kita cukup lama orang-orang ini kadang-kadang diracuni dengan doktrin-doktrin yang aneh-aneh. Makanya di sekolah kitab juga kami sangat hati-hati karena sudah pernah menerima hal-hal seperti itu. Oh, ini tidak benar ini. Mau jadi sakti pergi bertapa supaya turun dari gunung, sudah sembuh itu orang sakit. Kalau orang sakit tidak sembuh tidak dianggap sebagai dipakai Tuhan. Terus karunia-karunia yang lain mau taruh di mana? Kita tidak akui. Dan itu sudah ditanamkan di kalangan kita. Jadi seolah-olah dapat Roh Kudus untuk jadi sakti. Sensasi sekali kan? Bayangkan kalau gambar lagi PPS pergi di bandara dan semua orang roboh. Dia lewat, dia roboh. Ini film-film karton. Kalau Tuhan mau melakukan itu kepada hamba Tuhan siapapun, ya puji Tuhan. Tapi bukan kita kejar itu. Yang harus dilakukan ini adalah, dan saudara tahu, hamba Tuhan yang orang lewat dia lewat orang jatuh. Pada suatu saat dia mengalami kejatuhan. Terus apa yang kita mau katakan? Loh, kok bisa ya? Nah inilah manusia lahirnya. Kemudian bangkit kembali, melayani Tuhan. Jadi saudara, mari. Ada lagi yang dipakai dengan kesembuhan luar biasa. Mata palsu dipasang. Kemudian bisa melihat padahal mata palsu. Dan gitu hamba Tuhan memang benar-benar dipakai dengan mujizat yang namanya mujizat itu bukan ya, kalau orang di sini bukan hal peristiwa kacang-kacang, bukan. Yang tidak masuk akal punya. Nah, kalau mata palsu bagaimana bisa melihat kan? Tapi itu bisa terjadi seperti itu. Yang tidak ada jadi ada. Terus apa kita mau katakan kalau Tuhan memang mau pakai seperti itu? Tapi apakah itu tujuan? Roh Kudus diberikan untuk kita ditolong karena kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan, apalagi perintah Tuhan secara settingan manusia lahiriah. Sedangkan kita masih manusia lahiriah, tapi dalam diri kita ada iman, ada lagi penolong. Nah, inilah kegunaannya. Itu sebabnya saudara, apa yang kita baca dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga yang ditulis di dalam Korintus, itu kurang lebih ada 500 orang. Dengar itu pesan, lihat itu peristiwa. Yang tersisa menunggu di Yerusalem berdoa, berapa? Kurang lebih 120 orang. Di mana itu 380? Memang sebagian umat Tuhan tidak terlalu memusingkan. Apa itu? Padahal itu perlu. Jadi ini diberikan bagi kita, ya, roh penolong. Untuk apa? Roh penolong untuk apa? Untuk
pembentukan karakter. Supaya benar-benar berubah. Ada nyanyian apa namanya? Aku berubah, sungguh ku. Terus, waktu apa? Coba nyanyi. Mana Pak? Ini sini, di sini kan pelayan altar. Coba, aku berubah. Ya waktu diserahkan semua, jangan tahan-tahan, cuma separuh. Apa itu yang ditahan? Tidak diserahkan. Ya ini manusia daging, lahiri apa? Unsur jiwanya ini. Ini saudara, Roh Kudus penolong supaya hidup kita jadi surat terbuka dan bisa dibaca dan bisa bersaksi tanpa berkata-kata atau sebelum berkata-kata. Ini sudah jadi saksi. Kemarin kita sudah baca hari Minggu, buanglah segala kejahatan, buanglah segala dusta, tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Jadi ini pergumulan, makanya inilah pengalaman iman. Nanti bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah ditandai dengan bahasa roh, nikmatilah penolong itu. Kita orang mau lihat. Ya. Orang rumah saudara juga mau lihat. Apa benar sudah dapat mengendalikan diri, ada penguasaan diri, ada perubahan karakter. Sebab kalau kita tidak kita punya pribadi ini baru bicara satu orang loh, belum bicara banyak orang. Satu orang saja berubah karakternya sudah menjadi berkat bagi yang ada di sekelilingnya. Apalagi sekian banyaknya orang. Saya pernah memberikan pengarahan pada pelayan altar, khususnya choir. Ya, kenapa? Choir itu kan kalau nyanyi luar biasa. Haleluya begini. Oke. Tapi jangan cuma di panggung di sana. Ketika tidak bertugas dan ada di antara jamaat, dia juga begini. Nah, tidak mungkin jadi berkat kan? Itu contoh. Jadi kalau hidup kita sudah jadi kesaksian, maka dengan demikian yang ada di sekitar kita jadi berkat. Tapi yang sangat disayangkan, mengapa nilai kehidupan etis orang percaya masih jauh di bawah daripada kehidupan etis yang dari saudara-saudara kita yang lain. Seringkali ada kalimat umum di kedukaan non orang percaya. Ya. Kedukaan di tempat umum ini berkata begini, aduh kasihan ini almarhum baik sekali ya di masa hidupnya. Terus nyeletuk lagi di sebelahnya, kenapa ya orang yang baik-baik ini cepat mati? Itu bahasa umum loh. Bahasa umum. Dalam arti kata, orang-orang yang berkata ini pernah mengalami kebaikan daripada almarhum yang meninggal atau almarhumah yang meninggal. Padahal dia bukan orang percaya apalagi penuh Roh Kudus. Sementara di pemakaman ataupun juga di kedukaan orang percaya, aduh so syukur. Tuhan so panggil dia. So aman kita orang. Nah iya, pernah saudara dengar itu? Kenapa bisa seperti ini?
Kita tidak bisa menutupi diri kita. Kalau kita sudah berani berkata-kata, apalagi berani memberitakan Injil, jangan kira orang tidak tahu keberadaan kita. Karena Alkitab berkata, kita ini surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ini kira-kira kayak mading ya. Apa itu mading? Majalah dinding. Semua orang bisa singgah baca. Alkitab katakan kita menjadi surat terbuka. Jadi Roh Kudus diberikan pada kita untuk menolong kita dalam pembentukan karakter. Dan karena itulah juga dikatakan pada saat kita mengalami masalah-masalah ini, Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Itu gunanya. Tapi kadang-kala kita hanya mengharapkan kehadiran penolong pada saat masalah. Padahal yang sebenarnya yang kita ini yang sedang bermasalah. Kenapa kita tidak butuh penolong? Kita yang selalu settingan manusia lahiriah jiwani ini yang secara spontan itu kenapa kita tidak merasa perlu ditolong? Nah inilah masalahnya saudara yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Mengingatkan kita kepada firman. Itu cara Roh Kudus menolong. Dia ada di sini. Di saat dia adalah roh kebenaran yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apapun yang kita hadapi, firman hadir oleh pekerjaan Roh Kudus. Apapun supaya sistem jiwani yang berfungsi secara otomatis ini langsung aktif dalam menghadapi segala sesuatu itu bisa terkendali dan bisa ditaklukkan kepada kehendak firman. Maka kita perlu pertolongan Roh Kudus menghadirkan firman saat kita sedang menghadapi masalah. Saat kita sedang dibentuk karakter kita. Dan ketika firman itu hadir, kembali kepada kita, yang mana kita mau ikuti. Karena firman sudah hadir, Roh Kudus sudah ingatkan kita firman. Jadi saudara ini yang perlu kita, ini pergumulan. Kenapa? Sebab perjalanan kita ini masih jauh sampai kita harus selalu menghitungnya sampai kepada akhir hidup atau sampai kepada kedatangan Tuhan. Mari kita renungkan. Karena unsur jiwani inilah tempat jalurnya serangan-serangan iblis itu ada di sana. Jadi bukan cuma orang lain iblis tidak mempan dan tidak punya hak menyentuh kita. Tetapi jangan lupa, bukan berarti dia tidak menyerang kita. Selalu setiap saat menyerang kita. Bahkan Alkitab berkata kalau perlu orang yang terpilih itu pun. Jadi tidak ada yang steril, tidak ada yang aman. Cuma ada pembentengan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pembentengan dan penolong, yaitu Roh Kudus. Pertolongan perlindungan Tuhan di saat kita tidak membuka celah dan tidak buka pintu, tidak beri kesempatan. Nah manusia jasmani lahiriah jiwani ini juga
ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kalau semua kita abaikan, kita cuma anggap so beres semua Tuhan lakukan. Alkitab berkata, lawanlah iblis itu. Jadi tidak usah terlalu, jadi kita diberikan itu bukan untuk apa? Bukan untuk penampilan-penampilan, untuk dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang bagaimana. Diri sendiri dulu. Ini. Adapun karunia-karunia, berbagai macam bentuk karunia di dalam daripada karunia Roh Kudus, itu urusan berikutnya. Tapi kadang-kadang kita lebih kagum pada karunia daripada buah-buah Roh Kudus. Dan inilah ya, di dalam pembentukan karakter itulah hasilnya adalah buah Roh Kudus. Dan ini adalah proses. Semua kita tahu pembuahan itu adalah hasil dari satu proses di dalam tumbuhan itu sendiri. Dia tidak langsung berbuah saja. Ada proses yang sudah terjadi. Sedangkan karunia Roh Kudus yang biasa kita lihat dalam pelayanan, ini karunia, pemberian. Terserah Tuhan mau kasih sama siapa. Dan karunia tidak pernah melebihi daripada buah Roh Kudus. Jadi kita jangan salah menilai. Kita tidak menganggap itu karunia. Itu semua dari Tuhan. Tapi nilainya tidak pernah melebihi buah. Karena buah adalah pembentukan diri daripada orang itu. Mari, supaya kita tidak terkecoh. Dan adalah pasti saudara, manusia lahiriah tetap akan memilih ini. Bukan main dia ada karunia kesembuhan. Anak saya lumpuh berjalan, anak saya tuli mendengar, ibu saya buta melihat dan lain sebagainya. Dan itu gempar. Mana lebih gempar peristiwa-peristiwa spektakuler seperti itu daripada orang yang berkarakter baik. Orang yang punya karakter atau buah Roh Kudus. Pasti lebih dianggap ini. Ini akan lebih, dia ini di mana tempatnya dia? Tempatnya di panggung. Di mimbar-mimbar, ini tempatnya. Orang yang berkarunia ini. Artinya, sama dengan yang kusanjung, kau di tempat tinggi. Yang disanjung ini siapa? Saya mengatakan ini bukan membawa saudara jamaat jangan tidak menghargai orang yang Tuhan berikan karunia. Tapi jangan lupa, Roh Kudus diberikan untuk kita jadi saksi di Yerusalem, di rumah sendiri, di Yudea, tetangga, di Samaria, lebih jauh, dan di ujung bumi, dimanapun kita berada. Dan kita pun memahami, itulah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi pengalaman iman. Kita butuh penolong. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang manis, kita nyanyikan pujian itu. Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku,
datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis, Amin. 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 datang ke atasku. Datang penuhiku, Haleluya. datang urapiku, Amin. Amin. datang segarkanku, Oh, haleluya. Roh Kudus yang manis, Amin. 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 datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Haleluya. Roh Kudus yang manis. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami Roh Kudus. Kami mengundang Engkau untuk datang, Amin Tuhan. tinggal Amin. di dalam diri kami Amin. dan mengurapi kami. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan anugerah untuk kembali merenungkan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih untuk roh penolong, Roh Kudus yang diutus untuk menolong kami. Amin. Kami tidak sendirian, kami tidak bergumul dengan kekuatan diri sendiri, tapi kami dengan pertolongan Roh Kudus, kuat kuasa Allah turun atas kami. Amin. Di dalam kami mengalami pembentukan karakter kami Amin. untuk menjadi seperti Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu, untuk kami juga sungguh merindukan setiap pribadi kehadiran-Mu di dalam dan menjadi tempat kediaman di Amin. dalam diri kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah penolong bagi kami Amin. di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, Amin. diberkati. Terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara diberkati dalam ibadah hari ini. Selamat menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan tahun ini berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terpuruk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.